anak dengan kanker itu spesial. Dia masih anak-anak, masih di bawah 18 tahun, itu dia udah harus menjalani berbagai macam terapi dan mereka tuh masih tetap bisa senyum. Saat ini, sejumlah 114.041.686 orang telah terinfeksi Coronavirus Disease 2019. Angka tersebut merupakan kasus yang tinggi dalam waktu 14 bulan. Namun, tahukah Anda bahwa setiap tahun terdapat lebih dari 400.000 anak-anak dan remaja di bawah 20 tahun yang terdiagnosa kanker? Dengan tingkat bertahan hidup yang beragam, tergantung dengan kawasan. Lalu, apa pentingnya kita memahami penyakit kanker yang terjadi pada anak? Cara gampangnya, atau ya kalau kalian orang-orang searching di Google ataupun platform yang lainnya, kanker itu kan bisa disebut kondisi di mana sel itu ada yang tumbuhnya secara nggak normal atau abnormal. Jadi sel itu tuh harusnya dia ada umurnya. Kayak misal sebut aja sel X gitu ya. Sel X ini tuh harusnya umurnya 120 hari misalkan. Nah, tapi ketika itu menjadi kanker, maka dia umurnya bisa lebih dari itu. Jadi dia harusnya dia udah mulai regenerasi, udah mulai off tuh, udah mulai mati, tapi dia tetap tumbuh terus. Nah, yang tumbuhnya nggak normal itu, akhirnya kan dia menekan, merusak sama sel-sel yang di sekitarnya yang masih normal. Nah, itulah yang kita sebut kanker. Nah, karena dari definisinya aja tuh udah sulit, makanya tuh akan sangat penting untuk kita tahu gitu. Yang bikin susah atau yang bikin orang itu jadi telat tahu kanker itu adalah karena deteksinya yang susah. Karena dia jalannya tuh nggak yang langsung cepet gitu. Dia biasanya pelan-pelan dan nggak ada gejala dulu, baru ketika udah stadium akhir, ketika udah gejalanya tuh udah muncul semua, baru oh ternyata ini kanker gitu. Nah, yang paling penting terutama kalau di kondisi anak, susahnya tuh gini. Kalau kita orang dewasa, kita ngerasa sesuatu kita tinggal bilang kan. Lah, kalau anak-anak pasti dia nggak bilang nggak, kayak dia tuh nggak tahu apa yang dia rasain. Jadi ya otomatis itu yang bikin sulit terdeteksi. Penyebabnya salah satunya adalah karena mutasi genetik. Mutasi genetik ya itu sudah memang bawaan lahir ya. Jadi mutasi genetik dengan gen orang tua dan faktor lingkungan. Bisa karena dari lingkungannya yang nggak sehat dulu. Itu yang sering disepelekan orang, merokok, baik itu yang merokok aktif maupun perokok pasif, terus efek dari radiasi, terus zat-zat karsinogenik, terus polusi itu tuh sangat besar kalau untuk pada kanker dewasa. Anak itu tuh muncul kan dari orang dewasa ya. Lah, kalau orang dewasa aja hidup dan lingkungannya udah nggak sehat, maka kan dia bisa menimbulkan hal yang nggak sehat itu ke anaknya, gitu. Simpelnya kayak gitu sih kalau menurutku. Untuk orang tua adalah deteksi dini. Karena kan kalau orang tua itu bisa mendeteksi gejala-gejala yang muncul di anak, maka kan peluang kesembuhan itu dia akan semakin meningkat gitu. Jadi yang pertama tadi ya, ada pucat pendarahan ya, pucat, terus kadang mimisan, atau mungkin demam yang nggak turun-turun, dicek-cek darah berulang-ulang ya, ternyata ada kelainan pada sel darah putihnya. Terus mungkin ada yang matanya ya, kok malam-malam kok seperti mata kucing kelihatannya. Mata kucing itu ya itu ya, tidak menyala kan kalau mata kucing ya. Nah kok anaknya begitu satu menyala gitu, kenapa? Nah itu tanda-tandanya. Setelah itu harus segera diperiksa. Atau perut membesar dengan keras, tidak dengan lunak biasa tapi kok keras perutnya gitu ya, itu harus segera diperiksakan.
Buat masyarakat pada umumnya, yang harus ditekankan adalah modifikasi lingkungan, modifikasi perilaku. Kalau modifikasi lingkungan, ya jelas sekarang kan lagi banyak banget nih. Kamu tahu sendiri kondisi lingkungan kita sekarang lagi kayak apa, kondisi alam kita kayak apa. Nah, yang paling digembor-gemborkan adalah sampah kan ya, sampah plastik terutama. Itu menjadi salah satu faktor juga untuk menjadi faktor resiko kanker ini sendiri gitu. Kayak kita sering ngebakar sampah plastik, itu kan masuk ke dalam zat-zat karsinogenik ya. Nah, itu kan juga menjadi faktor. Modifikasi lingkungan itu tuh nggak bisa kita ubah cuman dengan 1-2 orang. Memang harus secara massal kalau emang mau menciptakan lingkungan sehat itu sendiri gitu. Kalau modifikasi perilaku adalah dari pribadi masing-masing gitu. Berarti kan dari pola hidupnya. Pertama makanan. Makanannya jangan yang micin-micin, penyedap, itu sudah kita harus kurangi dulu. Lebih banyak makanan konsumsi buah, sayur gitu ya, dengan penyedap yang pakai gula dan garam gitu ya. Jangan minum minuman soda seperti itu ya, minumnya yang harus sehat, makanannya harus sehat seperti itu ya. Terus juga kayak aktivitas fisik. Kayak kita tuh olahraga tuh nyempetin 30 menit sehari itu sebenarnya udah cukup banget kalau mau dirutinin gitu. Jadi gini, yang perlu diketahui dulu kalau kanker itu tidak menular. Ya, banyak orang di masyarakat ada anak yang kanker nggak mau diajak main, anaknya nggak boleh, sedih kan, sedih banget. Ya kasihan, mereka sudah tertekan, nggak bisa seaktif anak-anak yang lain ya. Coba bayangkan mungkin waktu mereka lebih banyak di rumah sakit ya, dengan untuk transfusi darah dan sebagainya. Itu kalau kanker darah ya, stigmanya harus dihilangkan. Jadi ini kankernya tidak menular gitu. Aman main bersama mereka ya, jangan dijauhi, malah dengan mereka bahagia gitu ya, itu bisa membuat kualitas hidupnya lebih naik lagi. Jadi waspada boleh ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda ya, segera dibawa ke rumah sakit, jangan didiamkan atau dibawa ke tempat pengobatan yang sebenarnya tidak memahami ini gejalanya ke arah mana. Terus juga karena dari faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Aku pernah baca kayak kata-kata mutiara gitu sih, yang menurutku tuh kayak simpel banget tapi bermakna. Jadi jagalah bumi, maka bumi tuh bakal ngejaga kamu gitu. Jadi menurutku antara kesehatan sama lingkungan itu tuh sangat berkaitan. Ketika kamu tuh mau ngejaga lingkunganmu dan ketika kamu tuh mau ngejaga dirimu sendiri, kesehatan dirimu sendiri, maka tuh kayak dua kombinasi perfect. Dan hidup ini tuh bakal tetap sehat, tetap lingkungannya juga sehat, dan bikin semuanya tuh jadi bagus gitu. Penyakit kanker tidak hanya disebabkan oleh mutasi gen, namun juga dipicu oleh kondisi lingkungan dan perilaku sehari-hari. Mari ciptakan lingkungan dan perilaku sehat untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.